Pada kesempatan hari ini saya melanjutkan materi ya, masih sama terkait dengan artificial neural network atau jaringan saraf tiruan. Ya, cuma hari ini kita bicara jaringan saraf tiruan yang lain, yaitu terkait dengan multi layer neural network ya. Ada beberapa poin yang nanti akan saya jelaskan. Tentu saja ada 4 yang harus nanti saudara capai di materi hari ini. Yang pertama yaitu terkait dengan mahasiswa mampu memahami cara kerja jaringan saraf tiruan multilayernya, terus membangun jaringan multilayernya itu seperti apa berdasarkan permasalahan yang diberikan, kemudian mampu membentuk model dengan proses pembelajaran backpropagation. Jadi nanti kita akan bicara mengenai algoritma backpropagation itu. Kemudian mahasiswa mampu menerapkan model yang dibentuk dengan pembelajaran algoritma backpropagation. Jadi nanti ada contoh kasus, kemudian nanti kita akan menghitung bagaimana menerapkannya berdasarkan algoritma backpropagation ya, yang merupakan salah satu dari multilayer. Jadi multilayer neural network berbeda dengan yang kemarin. Yang kemarin kita bicaranya itu single layer ya. Single layer itu artinya layernya hanya satu, lapisannya hanya satu. Tapi kalau saya bicara multi itu adalah kata kuncinya, jadi lapisannya itu nanti akan ada banyak. Tujuannya di multilayer neural network ini, yang pertama mengatasi keterbatasan perseptron. Ya, ada beberapa kelemahan-kelemahan ya, kemarin di perseptron tidak bisa men-spread ya, artinya ketika pakai logika SOR itu dia kan tidak bisa mengklasifikasikan kelompok ini kelompok itu ya. Makanya ini diperlukan multilayer perseptron, multilayer neural network ya. Nah, multilayer neural network ini idenya dari perseptron, sehingga di sini dinamakan multilayer perseptron, di mana konsepnya adalah nanti akan menggunakan feed forward neural network ya, cara kerjanya dengan satu atau lebih hidden layer. Tapi nanti di contoh kasus yang saya berikan itu nanti kemungkinan hanya satu hidden layer ya, untuk merepresentasikan bagaimana cara perhitungannya. Jadi di multilayer neural network itu biasanya umumnya itu ada satu input layer. Nah, yang membedakan kalau di perseptron kemarin dia tidak ada yang namanya hidden layer ya, lapisan tersembunyi. Tapi kalau kita bicaranya multilayer neural network sekarang itu ada yang namanya istilah hidden layer atau lapisan tersembunyi. Itu letaknya nanti di antara input layer sama output layer. Kalau kemarin perseptron input, kemudian langsung diproses bobotnya, kemudian langsung memperoleh nilai outputnya. Ya. Kemudian ide berikutnya di sini sinyal inputnya itu dirambatkan propagate ya ke arah depan ya, dirambatkan ke arah depan layar demi layar. Ya nanti saudara akan bisa membayangkan kalau kita nanti membahas terkait dengan contoh kasus ya. Kemudian setiap layar nanti tambahkan menaikkan beban perhitungannya secara eksponensial ya. Nanti akan dicek ya apakah errornya nanti sesuai atau tidak dan seterusnya. Ya nanti ada updating bobot juga. Cuma cara kerjanya sangat-sangat berbeda dengan yang kemarin saya jelaskan. Ini sedikit lebih rumit ya. Nah, kemarin kalau kita lihat di sini, nah, kalau kita bicara perseptron kemarin tidak ada lapisan ini, ya, lapisan hidden layer ini tidak ada. Ya. Namun sekarang kalau kita bicaranya adalah multilayer, nanti di sini ada satu lapisan lagi, ya, hidden layer di sini. Baru nanti masuk ke outputnya. Sedangkan ini kan inputnya, ya. Nah, multilayer neural network itu fungsi layarnya itu untuk apa? Input itu seperti kemarin di perseptron, yaitu menerima sinyal input dari dunia luar, ya, kemudian mendistribusikannya ke semua neuron yang ada di hidden layer. Ya, jadi mendapatkan sinyal input X1, X2, X3, X4 dan seterusnya.
Itu nanti akan diolah, kemudian didistribusikan ke hidden layer yang ada di antara output layer dan input layernya. Kemudian output itu nanti akan menerima sinyal ya dari hidden layer dan menetapkan pola output yang sesuai itu seperti apa. Nah, sedangkan hidden di sini adalah mendeteksi fitur input atau bobot ya. Jadi hidden ini bermaksud untuk menyembunyikan output yang dikehendakinya. Ya, tujuannya adalah itu. Ada beberapa teori yang menyatakan bahwa semakin banyaknya hidden layer, maka hasil dari akurasi dari sebuah sistem yang saudara bangun, misalkan nanti kalau menggunakan tugas akhirnya nanti menggunakan jaringan saraf tiruan backpropagation atau lain sebagainya menggunakan prinsip multi layer perceptron, maka itu akan hasilnya akan semakin baik. Ya. Nah, salah satu metode multi layer neural network yang banyak dipelajari yang umum itu adalah metode backpropagation. Ya, itu ditawarkan atau dilakukan penelitian oleh Vinson dan Ho ya tahun 69. Ya, prinsip cara belajarnya atau learningnya itu mirip sama perceptron. Ya, kalau perceptron hanya memiliki satu bobot untuk setiap inputnya dan juga hanya satu output. Nah, sementara kalau multi layer memiliki banyak bobot, ya, yang memiliki kontribusi terhadap lebih dari satu output, ya. Dan biasanya multi layer ini neural network, khusus contoh kasus backpropagation, itu fungsi aktivasinya adalah menggunakan fungsi aktivasi sigmoid, ya. Jadi fungsi aktivasi sigmoid itu nanti ada hubungannya dengan eksponensial. Nah, itu nanti akan lebih jelas saya jelaskan di contoh nanti ya. Nah, fase dalam backpropagation pertama yaitu pola input training ya, itu dihadirkan bagi layar input. Jaringan merambatkan input dari satu layar ke layar yang lainnya sampai dihasilkan pola output yang diinginkan. Kedua, jika pola ini berbeda dengan output yang dikehendaki, maka error dihitung dan dirambatkan ke arah belakang. Ya, jika pola ini berbeda dengan output yang dikehendaki, error dihitung dan dirambatkan ke arah belakang backward dari layar output kembali ke layar input. Bobot kemudian diupdate dan seterusnya sampai dia memenuhi error toleransi yang diinginkan. Ya. Nah, ini adalah contoh algoritmanya. Ya. Yang pertama yaitu inisialisasi dulu, ya, bobotnya, thresholdnya, learning rate-nya, ya. Secara umum, kalau berdasarkan Haykin tahun 1994 ini, ya, men-set semua bobot dan level threshold dari bilangan random, seperti yang kemarin bilangan random, yang terdistribusi secara seragam dalam interval kecil. Ya, intervalnya seperti itu ya. 2-2,4 bagi FI ya. FI ini adalah jumlah total input ya. Ini hanya representasi dari Haykin, tapi biasanya di dalam soal itu sudah ditentukan. Bobotnya berapa, turning rate-nya berapa, threshold-nya berapa, tinggal nanti saudara menghitung sesuaikan dengan step by step yang ada di algoritma. Kemudian step yang kedua yaitu aktivasi, yaitu mengaktifkan jaringan saraf backpropagation dengan memakaikan input X1, X2, X3 sampai ke Xn, tergantung nanti berapa. Output yang dikehendaki adalah berdasarkan YD1, YD2 dan seterusnya. Ya. Ya, ini adalah contoh rumus untuk menghitung. Hitunglah output aktual dari neuron di layar hidden. Ya. Jadi nanti kita juga akan menghitung output dari layar hidden-nya, ya. Kemudian juga akan menghitung output aktual dari neuron di layar outputnya, ya. Jadi nanti menghitung Y di hidden layernya, juga menghitung Y di layar outputnya. Nah, seperti itu. Rumusannya adalah seperti ini. Sigmoid ini adalah nanti kita akan memasukkan nilai perhitungan ini dimasukkan ke dalam fungsi aktivasi sigmoid
yang mana fungsi aktivasi smoid itu nanti adalah 1/1 plus eksponensial minus X. Ya. Nah, itu nanti yang akan saya representasikan di dalam sebuah soal. Jadi ini jumlahan dari XI dikali WI. W ini adalah bobot, X ini adalah input. Minus theta di sini itu adalah threshold. Ya. Ini juga threshold. Rumusnya hampir sama ya. Antara output atau Y di layer hidden sama Y di layer output. Kemudian berikutnya kita akan menghitung training bobot, artinya akan mengupdate bobot dari error yang dirambatkan ke arah belakang atau backward. Ya, disesuaikan dengan neuron outputnya. Jadi nanti yang akan dihitung pertama adalah menghitung gradient errornya dulu. Gradient error ini dihitungnya dari neuron di layar output. Ingat ya, menghitung gradient error itu hanya posisinya di layar output. Ya, yaitu rumusnya adalah delta ini K P sama dengan YK, yaitu adalah nanti outputnya dikali 1 minus Y-nya dikali E. K, E ini adalah errornya, di mana E di sini adalah dirumuskan seperti ini, yaitu YDP dikurangi outputnya. Ya, nanti akan diperoleh nilai gradient errornya di sini. Hitunglah pengkoreksian bobot. Setelah itu akan diupdate bobotnya. Ya, sama mirip seperti yang kemarin rumusan bobot di perseptron. Jadi bobot yang diupdate ini maksudnya plus 1 ini adalah bobot baru. Itu sama dengan bobot lama ditambah delta W. Nah, delta W itu rumusnya apa? Yaitu di sini dirumuskan dengan alfa, yaitu learning rate dikali inputnya dikali dengan gradient errornya. Ya. Nah, ini juga perhitungan di gradient error di layar hidden-nya juga perlu dilakukan ya. Jadi yang tadi di layar outputnya, yang di sini sekarang menghitung gradient error di layar hidden-nya. Tujuannya sama, nanti juga akan mengoreksi dari update bobotingnya. Di rumusnya adalah Y dikali 1 dikurangi Y-nya dikali jumlahan dari nilai ini ya, gradient error di outputnya dikali dengan bobot yang ada di outputnya. Kemudian nanti diupdate lagi bobotnya. Nah, kemudian iterasi, naikkan iterasi P dengan 1 kembali ke step 2, ulangi proses sampai kriteria errornya itu terpilih dan dipenuhi. Ya. Errornya terpilih dan dipenuhi itu maksudnya apa? Dia mendekati error yang diinginkan. Ya, baru dia stop, baru beranjak ke X1, X2 berikutnya. Nah, nanti saya tunjukkan maksudnya seperti apa. Kemudian ini adalah untuk menghitung jumlah error kuadratnya sebagai kita akan mengetahui toleransi antara error prediksinya sama error realnya itu kira-kira apa namanya range-nya itu terlalu jauh atau tidak. Kita bisa menghitung menggunakan SSE, sum of square error. Ya. Oke, kita langsung masuk ke contoh permasalahannya. Ya, ini kita punya permasalahan SOR, logika SOR. Kalau kemarin kita menggunakan logika SOR dengan perseptron ini tidak bisa terselesaikan. Ya, tapi kalau kita menggunakan multi-layer perseptron itu ternyata nanti bisa terselesaikan. Nah, contohnya adalah seperti ini. Ya, jadi di multi-layer itu nanti dia akan membagi ya, mengkelompokkan berdasarkan garis ini, linear ini. Oh, yang ini itu satu kelompok. Jadi tidak tercampur dengan kelompok yang ini. Ini juga kelompok yang lain. Jadi nanti ada dua garis seperti ini. Atau garisnya seperti ini, artinya ini satu kelompok yang putih-putih itu kan karena sama-sama putih, makanya dikumpulkan satu putih-putih ini, yang hitam ya sendiri, yang hitam sendiri. Kalau multi layer kemarin kan hanya satu linear garis, bingung membaginya di mana. Kalau saya tarik seperti ini, nggak bisa. Kalau saya tarik ini kan hitam masih campur sama putih dan seterusnya. Nah, kalau kita menggunakan multi layer itu nanti hasilnya akan seperti tadi ya, secara representatif seperti itu. Oke, sekarang kita akan menyelesaikan permasalahan untuk SOR ya.
Diketahui X1, X2, hasil SOR-nya adalah 0. Ya. Maksudnya ini adalah true false ya. 0 itu adalah false false, maka false ya. Kalau 0 1 ya 1 ya. 1 0 adalah 1. SOR itu adalah kalau dia ada mengandung satu elemen true ya di inputnya, maka yang lainnya adalah 0 atau false, maka dia nilainya true ya. Yang lainnya nanti dia adalah false. Nah, ini contoh SOR, kemudian kita akan buktikan nanti menggunakan algoritma backpropagation. Nah, ini adalah contoh jaringan. Setelah kita mengetahui ini, ya, yang akan kita cek, yang kedua adalah jaringan dari backpropagation-nya itu biasanya sudah diketahui seperti ini. Ya. Karena inputnya tadi ada 2, X1, X2, maka ini adalah input layer yang bagian sini. Yang bagian sini adalah hidden layer, yang bagian ini adalah output layer. Ya. Seperti itu. Oke ya, ini adalah input layernya. Input layer. Yang ini adalah hidden layer. Yang ini adalah output layer. Nah, ini adalah bentuk jaringan dari SOR. Ya, net itu adalah jaringan dari SOR. Kita tahu bahwa tadi di SOR inputannya hanya 2 variabel, X1 sama X2. Ya. Kemudian ini jaringannya saya berikan pengkodean ya. Nah, ini jaringan ini 1 2 3 4 5 biar nanti mudah untuk cara perhitungannya. Ketika ini masuk ke hidden layer, maka dia ada jaringan yang harus terhubung ke sini, sama ini juga harus terhubung ke sini. Ya. Begitupun juga 2 ini, karena ada hidden layer-nya di sini juga ada, maka ini masuk ke sini, masuk ke sini. Output-nya ya ini masuk ke sini 1, ini masuk ke sini sebagainya. Kemudian diinisialisasi bobotnya. Nah, maksudnya bobot 1 3 ini kan ini 1, ini 3, maka kan bobot 1 ke 3. Bobot 1 ke 4, makanya W14. Bobot 2 ke 3, maka ya bobot W23. Bobot 24 ya W24. Kemudian sama seperti ini, yaitu 3 ke 5, maka bobot W35. Ini 45 ya bobot 45. Kemudian diketahui juga threshold-nya. Di masing-masing hidden layer di sini sama di output layer, yaitu minus untuk hidden threshold di sini adalah minus 1, yang ini juga sama minus 1, yang ini juga minus 1 inisialisasinya. Ya. Setelah itu nanti kita akan bekerja perhitungan dari backpropagation-nya berdasarkan jaringan ini. Ya. Semuanya nanti akan mengacu pada jaringan ini. Ya, nanti saya tunjukkan for the next slide aja. Oke, kita sekarang menghitung pada iterasi yang pertama. Ya, iterasi yang pertama. X1-nya yang mau saya cek itu adalah X1-nya 0, X2-nya 0. Maksudnya apa? Ya ini loh. X1-nya 0, X2-nya 0, Y-nya kan ini 0. Ya. Sekarang kita fokus ke ini dulu. 0, 0, 0, 0. Ya. X1-nya 0, X2-nya 0. Nah, ini adalah learning rate-nya, alfanya adalah 0,1 sudah ditentukan. Ya. Threshold neuron 3 tadi kan sudah ditentukan di jaringannya. Threshold neuron 3 di sini minus 1. Threshold neuron 4 di sini minus 1. Threshold neuron 5 di sini juga minus 1. Ya. Oke, makanya di sini didefinisikan.
Kemudian yang berikutnya adalah initial weight, ya, inisial dari bobot, ya. Dari mana 0,1, 0,3 itu Pak, atau minus 0,1 itu nanti biasanya sudah diketahui dalam soal, atau kita mencari dalam programming itu kita nanti menentukannya berdasarkan nilai random, ya, nilai random di antara range yang sama seperti yang kemarin, ya, yaitu minus 0,5 sampai 0,5. Ya, kalau saudara coding itu kan ada bisa kita menentukan random, dikasih range-nya gitu, nanti dia akan menentukan sendiri. Ya. Nah, ini di dalam kasus ini saat ini untuk bobot yang menuju ke neuron 3, kita lihat sekarang. Bobot yang menuju ke neuron 3 di sini yaitu ini, ya kan? Sama W23. Ya. Ingat yang menuju ke neuron 3 ada dua arah, W13 sama W23. Yang menuju ke neuron 4, W14 sama W24. Ya. Begitupun juga yang menuju ke neuron 5 ada W35 sama W45. Nah, kenapa di sini yang neuron 3 adalah W13 sama W23. Neuron 4 W14 sama W24. Yang neuron 5 W35. Nah, nilai-nilai ini adalah nilai random. Ya, dalam kasus ini sudah diketahui ini adalah 0,1, ini minus 0,1, ini minus 0,9 dan seterusnya. Ya, setelah bobot diketahui, ya, threshold sudah diketahui, learning rate sudah diketahui, dan inputan nilai yang akan kita analisis sudah diketahui, maka kita ke tahap berikutnya, yaitu aktivasi feed forward. Ya, aktivasi feed forward artinya maju. Ya. Jadi kita nanti menghitungnya itu dari sini, arah feed forward itu maksudnya menghitungnya itu nanti dari titik sini ke sana. Kalau back nanti dari sini kebalikan ke sana. Ya. Kita menghitung dari depan ke belakang. Ya. Kita fokus ke hidden neuron 3. Hidden neuron 3. Ya, bentar ini tak. Hidden neuron 3 artinya fokusnya di sini. Ya. Hidden neuron 3 kita fokus di sini. Yang mempengaruhi hidden neuron 3 itu adalah W13 sama W23. Ya kan? Maka apa yang harus saya lakukan? W13 itu masuknya dari mana? Dari X1 kan? Ya kan? Ke sini, masuk ke sini, baru masuk ke 3. Yang W23 masuknya dari mana? Dari 2. Dari X2 masuk ke W23, masuk ke 3. Ya, arahnya kan seperti itu. Maka yang perlu saya lakukan adalah X1 ini dikalikan dengan W13 plus X2 ini dikalikan dengan W23 dikurangi dengan threshold-nya. Ya, kalau kita mengacu pada rumus yang tadi di sini, ya kan, ini kan jumlahan dari X sama dikali bobotnya dijumlahkan, hasilnya baru dikurangi dengan threshold-nya. Ya, nah, kita sekarang kembali ke sini. Ya, hidden neuron 3 maka X1 dikali W13 tadi kan, ya, X1 ini dikali W13 plus X2 kan plus kan, X2 dikali W23 ya, dikurangi dengan theta 3 ini maknanya adalah threshold-nya di yang 3 ini, yaitu minus 1. Oke. Kita masukkan saja nilainya, dihitung, diperolehlah nilai 1. Sama halnya dengan neuron 3, hidden neuron 3, kita juga akan menghitung di neuron 4. Nah, neuron 4 ini dipengaruhi apa? Dipengaruhi X1 ini masuk ke sini kan, W14, sama X2 ini masuk ke sini, W24. Maka X1 ini dikali W14, X2 ini dikali W24, dikurangi dengan threshold dari neuron hidden 4, minus 1. Ya.
Nah, ini kan X1 dikali W14 ditambah X2 dikali W24 dikurangi theta 4 ya. Resultnya, maka diperolehlah nilainya 1. Kemudian setelah ini sudah dihitung, karena tadi kita lihat di rumusannya, ini kan ada kurung kurawal seperti ini. Artinya dari perhitungan ini belum selesai. Harus di sigmoid. Artinya sigmoid itu kita akan menggunakan fungsi aktivasi sigmoid. Nah, fungsi aktivasi sigmoid itu rumusannya adalah untuk mencari nilai Y-nya itu adalah 1 plus 1 plus eksponensial minus X. Ya, ini sigmoid. Ya, ini adalah sigmoid. Nah, setelah saya menghitung ini tadi, sudah selesai, ya hasilnya 1 sama 1, saya perlu menghitung nilai Y-nya. Output aktual dari hidden-nya. Ya, karena tadi kan rumusnya yang di depan itu kan tadi kurung gini, terus kan sigmoid. Artinya untuk memperoleh nilai Y-nya di sini harus di sigmoid. Nah, caranya untuk neuron 3 ini masukkan ke rumus yang sigmoid ini, yaitu 1 dibagi, ya kan, 1 dibagi 1 plus EXP-nya adalah eksponensial. Ya, atau ditulis seperti ini. Kalau di kalkulator yang lengkap itu, kalau saudara punya, itu kan ada nilai E itu adalah eksponensial. Ya, masukkanlah minus X. Nah, X di sini karena kita bicaranya neuron 3, maka ya X3. X3-nya mana? Ya ini 1. Ya. Hasilnya ketika di kalkulator, eksponensial ini nilainya adalah 0,73. Sama, yang 4 juga harus dihitung Y4-nya karena ada sigmoidnya. Maka ini sama, masukkan ke sini. 1 plus eksponensial minus X, maka nilainya adalah, karena ini 1 sama juga, X4-nya, maka ini adalah nilainya 0,73. Oke, sekarang selesai. Kita beranjak ke output aktual neuron 5. Ya kan? Karena ini kita sekarang melakukan feed forward ya, dari depan ke belakang. Nah, kita lihat sekarang yang 5 di sini. 5 ini ya dipengaruhi oleh ini sama ini. Maka nanti perhitungannya adalah X3 dikali W35 ditambah X4 dikali W45. Dikurangi dengan resultnya yang ada di 5. Yaitu minus 1. Kalau kita lihat di sini, ya kan, bukan X ya, tapi Y-nya ya, karena sudah masuk ke output. Ya, kan ini luaran dari nilai ini ya. Ya, Y-nya jadi nantinya ini adalah Y3 dikali W35, Y4 dikali W45. Karena kan ini keluar output ya. Output dari hidden layer-nya. Makanya yang dipilih nanti adalah Y3-nya. Y3 dikali W35 ditambah Y4 dikali W45 dikurangi theta dari 5 ini adalah threshold. Y3-nya berapa? Sudah diketahui 0,73. W35-nya bobotnya berapa? Kan tadi sudah diketahui di sini 0,9 sama 0,1 untuk W45. Ditambah 0,1. Dikurangi sama threshold-nya dari neuron 5 kan tadi diketahui sama ya minus 1 sehingga diperolehnya 0,42. Nah, untuk menghitung nilai output dari neuron 5 ini Y-nya, maka ini adalah 1 per sama ya sigmoid ya 1 plus E. Nah ini saya kurang minus ya, ini harusnya minus ya, ini saya kurang minus di sini. Jadi 1 plus eksponensial minus 0,42 dan ini sudah saya hitung nilainya adalah 0,6 ya. Jadi untuk output nilai yang ada di neuron sini, ini kan setelah diolah di sini output ya di sini, yaitu di sini nilainya adalah 0,6 ya, 0,6.
Nah, dari sini kita lihat di feed forward. Nilai realnya di sini adalah 0, ya. Di sini kan nilai realnya adalah 0 kan. Sedangkan hasil Y-nya, output dari Y5 di sini, ini kan sudah dihitung tadi di sini, yaitu 0,6. Dan ini errornya masih terlalu tinggi. Ya. 0 sama 0,6 kan jaraknya masih terlalu jauh. Ya. Makanya kita perlu melakukan proses yang berikutnya, yaitu yang namanya backward, ya, kembali dari belakang ke depan. Sekarang kita lihat sekarang. Nah, kita mulainya sekarang tadi kan dari depan ke belakang. Sekarang kita analisis dari belakang nanti ke tengahnya, ke berikutnya ke depan. Tujuannya apa? Untuk melakukan updating bobot. Karena tadi errornya masih terlalu tinggi, ya kan? Dengan real 0 ya tadi yang dipakai. Nah, training updating bobot di sini kita fokus ke outputnya dulu. Ini kan output ya, output dari layar. Ya. Kita yang pertama yang harus kita lakukan adalah menghitung gradien errornya, ya, di output neuron 5. Nah, kalau kita lihat rumusannya yang ada di sini, ya, di layar hidden. Nah, ini ya. Error ini diperolehnya dari mana? Y dikurangi YK. Ya, jadi apa yang harus dilakukan di sini berdasarkan rumusnya? Y-nya YD5 itu kan 0 kan? Loh, 0 dari mana Pak? YD5 itu? Ya ini loh. Ini loh 0. Ya kan YD5. Hasilnya. Dikurangi sama Y5. Y5 ini apa Pak? Y5 ya ini tadi yang sudah dihitung 0,6. Hasilnya adalah minus 0,6. Ini untuk error di output neuron 5. Rumusannya seperti itu. Terus kita menghitung gradien, ini gradien 5, itu rumusannya adalah Y5 dikali 1 minus Y5 dikali error 5 ini. Ya. Di mana Pak rumus itu? Ini ya. Nih, gradien di layar output. Y-nya ini, ya, Y5, bukan YD ya. Kalau YD kan di realnya. Y5 dikali 1 minus Y5 dikali errornya. Errornya kan dihitung dari yang sebelumnya. Ya. Maka di sini, nah, dihitunglah Y5-nya berapa? Tadi diketahui adalah 0,6. Dikali 1 kurangi 0,6, 0,4 kan? Dikali Y5-nya berapa? Minus 0,6. Nilainya adalah 0,144. Ya. Kemudian kita lakukan koreksi bobot di neuron 5. Artinya ada updating bobot. Nilai bobotnya akan diupdate. Ya. Nah, ini rumusnya segitiga W35 ini kan rumus untuk updating bobot itu adalah W lama ditambah segitiga ini kan, ya kan? Segitiga dari bobotnya. Segitiga dari bobotnya rumusnya kan ini. Learning rate dikali X dikali koreksinya itu ya, apa? Gradiennya. Nah, ini ya. Bobot yang ke-35 itu adalah alfa. Loh, kok ini bisa Y3, Pak? Karena kan W35 ini diperkalui oleh outputnya dari sini ya. Outputnya kan output dari hidden layer kan Y3. Maka Y3 ini dikali W35 dikali learning rate-nya. Nilainya adalah 0,11. Sekarang kita fokus ke W45 ya. Untuk segitiga W45 ini learning rate-nya 0,1 dikali Y4, ini kan Y4 dikali dengan gradien 5-nya, ya nilainya adalah 0,011. Sehingga update bobot di neuron 5 itu adalah W35, itu adalah bobot lama yang sudah diketahui di sini loh.
minus 0,9 sama 0,1 ya. Minus 0,9. Nah, ini berapa nilainya? Delta W35 0,11 ini kelihatannya saya salah hitung. Ya, coba ini dihitung dulu ini. Yang ini. Ini benar lah. 0,1 dikali 0, 0,011. Oh ya, dinaikkan ke atas ya. Oh, ini yang kelihatannya yang salah ya. Ini yang 0,035 yang salah. Sekarang kalau minus 0,9 ditambah 0, ini ada kesalahan di bentar. Oke, jadi ini disesuaikan saja. Jadi ini minus 0,9 plus 0,011 ya. Nilainya berapa jadinya ini? Minus 0,9 plus 0,011. Jadi bukan ini ya hasilnya ya. Terus nanti ini adalah 0,1 plus ini ya 0,011. Diperolehlah di sini. Bukan ini ya. Ini salah ketik ini. Oke. Jadi ini adalah updating bobot untuk W35 sama W45. Tapi untuk membedakannya dikasih aksen gini ya. Ya. Ini salah hitung, ini salah input. Coba dihitung lagi nanti hasilnya itu. Setelah itu, tadi kan sudah fokus ke sini. Kita bergeser sekarang. Kan dari belakang ke depan kan sekarang. Kita bergeser ke W35. Neuron 3 maksud saya. Nah, kalau di hidden layer, ya, itu tidak perlu menghitung E-nya, errornya. Kalau tadi di output layer kita kan perlu menghitung E5-nya ini kan. Tapi kalau di hidden layer itu kita tidak perlu menghitung E5-nya. Rumusnya apa, Pak? Ya ini Y3 ya dikali 1 minus Y3 karena outputnya kan Y3 ini ya. Outputnya adalah Y3 ini. 1 minus Y3. Nah, yang membedakan ini bukan E ya. Ini adalah nilai dari sebelumnya, gradien error di sebelumnya, di neuron sebelumnya, yaitu gradien 5 dikali W35. Karena 3 ini kan masuknya kan bobotnya W35 ini. Ya, W35 ini. Maka ini Y3-nya itu adalah sudah diketahui kan di awal tadi Y3-nya ini adalah 0,73. Maka ini 0,73 dikali 1 minus 0,73 dikali gradien dari neuron 5 yaitu ini 0,144 ya. Minus ya. Terus dikali dengan ini ya. Nah, ini kan ini diperoleh dari mana? Minus 0,911. Nah, minus dari update bobotnya. Tapi ini kan salah ya. Nah, ini nanti diperbaiki. Jadi ini adalah nilainya berapa ya. Nah, misalkan di sini 0,026. Setelah itu kita melakukan koreksi bobot.
Ya, sama seperti yang sebelumnya, alfa dikali X1. Loh, kenapa Pak ini X1? Karena kan masuknya kan keluarnya dari sini ya. X1 dikali radian 3, 0. Ini kali X2, W23 kan dari X2 kan. Di sini, maka ini adalah 0. Diupdate sekarang. Ya, ini kan sudah diketahui di awal. W13, W23 kan tadi di soalan sudah tahu. Ya, 0,1 sama 0,3. Ditambahlah sama koreksinya tadi, ya, bobotnya 0,1 sama 0,3. Sekarang kita fokus yang neuron 4, sama seperti di neuron 3, ya. Jadi kalau di hidden layer ini tidak perlu menghitung E-nya, ya, karena rumusnya berbeda. Kalau di output layer kan rumusnya adalah dikali E5. Tapi kalau di hidden layer itu rumusnya adalah ini ya, gradian sebelumnya dikali dengan bobot yang dari aliran sebelumnya. Nah, sekarang di 4 ini, ya, di 4 ini adalah Y4, ya. Loh, kenapa Y4? Kan ini Y4, ya. Dikali sama 1 minus Y4 dikali gradian 5 kan masih terpengaruh sama gradian 5 dikali W45 ini, ya. Nah, ini diperolehlah nilainya seperti ini. Kemudian dikoreksi. Ya, bobotnya dikoreksi alfa dikali X1, ya, yaitu ini ya, karena kan B14 kan dari X1 dikali gradian 4-nya ini sudah diketahui, hasilnya 0, ini juga 0, ya. Nah, ini diperolehlah ini bobotnya, ya. Nah, setelah bobot-bobotnya itu kan tadi diupdate, balik lagi dari depan ke belakang lagi untuk menghitung nilai Y-nya nanti. Ya, kalau Y-nya masih terlalu jauh, mundur lagi, diupdate bobotnya. Ya, paham ya maksudnya ya? Cara kerjanya dari back propagation. Tadi kan kita feed forward dari depan ke belakang. Ternyata hasilnya kan 0,6 kan? Hasilnya masih terlalu jauh ya, dengan nilai realnya yaitu 0. Nilai realnya adalah 0. Ya. Karena masih terlalu jauh, maka saya perlu melakukan updating bobot. Dari belakang ke depan. Nah, bobot-bobot baru ini setelah saya hitung, ini digunakan lagi untuk dari depan ke belakang lagi. Artinya menghitung ini lagi. Ya, dari depan ke belakang. Nah, tapi bobotnya ini sudah bukan menggunakan 0,1 ini lagi ya. Ini bobot yang sudah diupdate berapa gitu ya. Ini juga bobot yang sudah diupdate ini berapa. Nanti diperolehlah nilai baru misalkan. Nah, nanti di sini di output neuron 5 dicek apakah masih terlalu jauh atau tidak. Nah, akhirnya nanti diperolehlah hasil seperti ini. Jadi depan, belakang, depan, lagi balik sampai gitu terus sampai ini bobotnya dikoreksi seperti ini. Ya. Nah, ini masih satu inputan dulu loh ya. Itu bolak-balik ke belakang, ke depan, belakang, ke depan ya. Nah, itu di sini dia stop ketika output realnya itu hasil perhitungan di Y-nya tadi berdasarkan update bobot itu 0,0155. Ini sudah yang paling maksimal. Ya. Ini kan mendekati ini. 0,0155 sama 0,6 tinggi mana? Kan tinggi 0,6 toh. Nah, ini dia karena sudah terkoreksi mendekati 0 ya sudah. Sama juga yang kedua, nanti juga saudara inputkan X1, X2-nya sekarang berubah menjadi 0 sama 1. Dari depan ke belakang. Terus dicek Y-nya masih tinggi. Ternyata perlu diupdate dari belakang ke depan. Nah, bobot yang baru itu nanti digunakan lagi untuk dari depan ke belakang lagi. Sampai dikoreksi dia mendekati nilai 1. Nah, 0,9849 ini kan mendekati 1. Ya kan? Jadi di di back propagation itu hasilnya tidak real bulat seperti perseptron yang kemarin. Ya. Kalau di perseptron kemarin kan realnya 0,1110 misalkan. Maka di perseptron ya nilainya kalau akurasinya sama ya ini 0, ini 1, ini 1, ini 0 ya. Tapi kalau di multi layer perseptron atau back propagation itu kita akan mencari pendekatan nilai yang paling minimal.
yang mendekati nilai realnya. Nah, 0,98 ini adalah nilai prediksinya, itu 0,98. Kan mendekati nilai 1 toh. Betul juga ini juga mendekati nilai 1, ini juga mendekati nilai 0. Ya. Nah, disinilah nanti diperoleh error nganunya, E-nya, artinya ini dikurang ini kurang ini kurang ini, nanti di plus terus dikuadratkan. Di akar ya, nanti diperoleh nilai SSE. Nah, SSE ini itu ada batas, istilahnya seperti ada batas minimumnya ya. Kalau SSE-nya seperti ini itu sudah dikatakan bagus seperti itu. Ya. Begitu. Ya. Dari sini ada yang ditanyakan? Ada yang bingung? Barangkali. Ada yang ditanyakan yang di rumah, barangkali ada yang ditanyakan, bingung? Oke, hari ini saya menjelaskan, kalau nggak salah ini sudah slide yang terakhir. Oh, ini ada lagi ya. Ini slide yang terakhir lah. Oke. Jadi kelemahan dari backpropagation ya, walaupun digunakan cukup luas pembelajaran tidak lepas dari beberapa kekurangan. Ada beberapa aplikasi atau kasus itu tidak berfungsi di lingkungan yang nyata ya. Karena beberapa neuron biologis itu semuanya, jadi di otak kita secara umum itu tidak menerapkan backward seperti itu. Ya. Ya coba kita rasakan sendiri ketika mau menyelesaikan sebuah permasalahan, apakah kita berpikir maju, berpikir mundur, berpikir maju, berpikir mundur. Nah, kan tidak semuanya seperti itu ya. Kemudian karena perhitungannya yang rumit, waktu komputasinya juga akan lama. Bisa dipahami ya. Saudara misalkan sudah ngoding persentron, kan persentron kan simple ya, selesai. Dibandingkan dengan backpropagation, harus maju mundur ngecek errornya masih sesuai enggak, maju mundur kan itu akan menciptakan waktu komputasi yang lama. Ya, loopingnya akan terlalu banyak. Ya. Sehingga ketika menyelesaikan permasalahan, ya juga akan semakin banyak. Ya, karena apa? Ya karena ada hidden layer itu tadi. Memang dalam beberapa kasus itu dalam kasus tertentu ya di aplikasi-aplikasi tertentu penerapan di sekitar kita itu akan membutuhkan waktu yang komputasi yang cukup lama ya untuk mendapatkan koreksi nilai yang maksimal seperti itu. Cuma ya itu tadi kelemahannya. Dia akan lambat ya. Dia akan cukup lambat. Apalagi nanti datanya itu miliaran. Saudara ngolah pakai backpropagation, datanya miliaran juga. Ya, datanya Facebook misalkan atau datanya Twitter. Nah, itu bisa sampai berhari-hari, 7 hari, seperti itu. Itu hal yang lumrah. Ya, di dalam orang programmer di AI itu hal yang lumrah sebenarnya. Ya, berhari-hari seperti itu. Makanya diperlukan komputasi
atau komputer yang memang super computing ya. Yaitu dari RAM-nya harus di-upgrade ya kan. Kemudian apa namanya? Kalau RTX itu apa namanya? VGA-nya juga harus diupdate, semuanya ya, itu harus diupdate menjadi super computing. Itu bisa sampai berhari-hari. Nah, kalau saudara lihat, ini pengalaman teman saya yang di Jepang itu ya gitu, ya ngerunning program itu sampai 1 bulan, jadi komputernya nyala terus di labnya. Itu pun kalau dia gagal, kan sudah keluar outputnya ya, terus dia gagal gitu, ya harus ngulang lagi. Ya, challenge-nya itu adalah seperti itu. Ya, orang artificial intelligence itu seperti itu. Saya waktu di Prancis dulu juga seperti itu. Ada teman saya dari China, itu dia pakai data miliaran itu ditinggal sama dia komputernya. Jadi komputernya ditaruh di laptopnya kelihatannya bagus gitu ya, super computing kelihatannya. Dibelikan sama pembimbingnya seperti itu, ditinggal sama dia berhari-hari gitu, running gitu, looping gitu, nyala terus sampai 1 bulanan. Ya itu seperti itu. Karena kita kalau mau aplikasinya real ya dengan data Twitter atau data apapun yang miliaran, ya juga kan membutuhkan waktu atau cost yang sangat banyak. Nah, di informatika itu selain kita menerapkan, wajib bisa menerapkan hal nyata yang ada di dunia ini di dalam komputasi, ya, diimplementasikan ke dalam bahasa komputer. Itu kita juga harus bisa memahami algoritma yang efisien. Ya, efisien. Tuh, kenapa? Ya, saya ambil contoh ya. Saya kan background saya dulu S1, S2 kan di matematika ITS ilmu komputasi. Terus saya S2 lagi di Prancis ya, di artificial intelligence. Waktu saya compare, waktu itu waktu dulu mahasiswa saya kan ada ya, pertama kali ada kayak lomba antar mahasiswa gitu kan. Saya buat tim dengan anak informatika ITS gitu ya. Kemudian kita bandingkan algoritma yang saya buat sama algoritma yang dia buat. Ya, kita compare codingan saya sama codingan dia. Ternyata orang matematis itu berpikirnya simple. Ya, orang yang kuat di matematika itu ternyata berpikirnya simple. Artinya codingan saya hanya butuh sekitar 1 sampai 500 baris, tapi teman saya itu 1 sampai 1000 baris. Misalkan seperti itu ya. Jadi nanti kalau saudara bekerja di apa namanya di luar setelah lulus, itu saudara harus memiliki value itu. Ya. Meskipun saudara bukan orang matematis ya, orang informatika, saingan Anda sama-sama orang informatika di tes bahasa pemrograman. Iki, misalkan ya. Ini lulusan dari ITS informatika, ini dari ITB atau apa. Value yang harus saudara belikan ketika nanti diberikan case ya di dalam perusahaan tersebut. Biasanya kalau di perusahaan di bagian informatika itu biasanya dikasih case, disuruh ngoding ya, seperti itu. Nah, itu saudara harus bisa memiliki value bagaimana codingan saudara itu efisien tapi hasilnya sama dengan yang lain. Ya. Kan kita berpikirnya ya pokoknya ini bisa berjalan sama sesuai dengan case yang diberikan oleh perusahaan, pokoknya ini sudah bisa berjalan selesai. Tapi perusahaan itu pasti juga akan melihat ya antara satu dengan yang lainnya itu pasti memiliki pola yang pikir yang berbeda-beda. Nah, itu nanti akan dilihat yang efektif itu yang mana. Nah, yang efektif itu yang baik, yang akan kemungkinan dia akan lolos di perusahaan. Ya, itu yang harus saudara garis bawahi. Jadi saudara mulai sekarang kalau melakukan coding dan sebagainya itu harus berpikir efisien, tapi hasilnya sama. Ya, itu yang nanti akan membedakan antara programmer 1 sama programmer 2 itu selalu seperti itu. Ya di dunia kerja atau di dunia luar itu seperti itu. Ya itu sangat penting.
Nah, ini algoritma backpropagation yang murni itu jarang digunakan dalam aplikasi praktikal, ya. Jadi jarang sekali backpropagation ini karena waktu komputasinya tadi yang lama ya, yang banyak digunakan. Nah, saat ini yang jaringan saraf tiruan yang saat ini sedang berkembang, yang banyak dikembangkan, itu adalah deep learning ya, atau CNN, Convolutional Neural Network ya. Itu hidden layernya berlapis-lapis ya, melebihi dari ini. Cuma dia waktu komputasinya bisa dikatakan lebih baik lah daripada backpropagation seperti itu. Meskipun kalau kita implementasikan di dalam dataset yang lebih besar itu juga akan lama sih. Ya kalau menggunakan deep learning maupun CNN. Ya. Tapi dua hal ini yang saudara pelajari kemarin dan hari ini itu adalah dasar. Perseptron sama backpropagation itu adalah cikal bakal jaringan saraf tiruan yang saat ini sedang dikembangkan, yaitu deep learning maupun CNN. Seperti itu. Prinsipnya adalah seperti ini, sama mirip, cuma ada dioptimasi lebih bagus, lebih baik, dan lebih akurat. Ya, seperti itu. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Dari algoritmanya, barangkali bingung. Yang di rumah, ada yang ditanyakan? Syah Afgan, Alif, Anas, Daniel, Alessio, Rizky, Alif, semuanya dimatikan ya. Ini nilainya tak kurangi semuanya gede-gedean ini. Sudah di SK-kan rektor untuk kuliah online harus dinyalakan ya. Kalau nggak mau online silakan datang di kampus. Teman-temannya juga semangat yang di sini, lebih semangat dari kalian. Kalau dimatikan gini. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, untuk hari ini saya cukupkan. Untuk barangkali nanti kalau ada tugas saya sampaikan ke Andika, tapi kalau nggak ada. Oke, terima kasih untuk kehadirannya hari ini.